Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transformasi digital dalam bidang kesehatan, yaitu telemedicine. Saya berasal dari kelompok B. Perkenalkan, nama saya Elva Priliptimang dengan NIM H0712210076. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama tentang definisi transformasi digital, kemudian konsep transformasi digital, kemudian strategi transformasi digital, dan contoh kasus dari transformasi digital di bidang kesehatan, yaitu telemedicine. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi dari transformasi digital bidang kesehatan. Transformasi digital adalah revolusi dalam operasional dan interaksi organisasi, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing melalui penerapan teknologi informasi, analisis data, kecerdasan buatan, dan teknologi terkini. Salah satunya pada bidang kesehatan, yaitu telemedicine. Transformasi digital di bidang kesehatan mencakup penggunaan aplikasi mobile, video konferensi, pemantauan kesehatan jarak jauh, rekam medis elektronik, kecerdasan buatan, dan analisis data untuk meningkatkan kualitas perawatan. Memfasilitasi kolaborasi antar tim kesehatan dan memberikan pengalaman pasien yang lebih baik. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesehatan, kemudian efisiensi operasional, dan memberikan pelayanan yang lebih profesional dan terintegrasi. Kemudian eh, transformasi digital juga memungkinkan adopsi model perawatan yang lebih proaktif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi risiko kesehatan secara dini dan memberikan intervensi yang tepat waktu pada pasien. Jadi dengan demikian, tidak hanya meningkatkan efektivitas perawatan, tetapi juga membantu dalam menekan biaya perawatan jangka panjang, serta mengurangi beban sistem kesehatan secara keseluruhan. Dalam konteks global yang terus berubah, transformasi digital di bidang kesehatan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, terutama bagi komunitas yang terpencil atau memiliki keterbatasan dalam mengakses perawatan medis tradisional. Dengan menyediakan solusi telemedicine dan pemantauan kesehatan jarak jauh, teknologi digital memungkinkan pasien untuk berinteraksi dengan penyedia layanan kesehatan tanpa harus secara fisik hadir di lokasi praktik atau rumah sakit. Hal ini memberikan dampak yang signifikan dalam memperluas cakupan layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup bagi individu di seluruh dunia. Kemudian selanjutnya yaitu konsep transformasi dalam bidang kesehatan telemedicine. Nah, yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Tinjauan kebutuhan masyarakat dan sistem kesehatan adalah langkah penting untuk mengidentifikasi area yang memperluas transformasi, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Ini melibatkan pengumpulan data tentang demografi, geografi, dan faktor sosioekonomi yang mempengaruhi akses kesehatan serta jarak ke fasilitas kesehatan, transformasi, dan hambatan finansial. Kemudian yang kedua ada infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi perlu dibangun dan ditingkatkan, termasuk konektivitas internet dan sistem manajemen data, agar dapat mendapatkan implementasi telemedicine dengan sukses. Dengan memastikan ketersediaan akses internet yang baik dan infrastruktur teknologi yang memadai, telemedicine dapat diimplementasikan dengan lancar, memungkinkan penyedia layanan kesehatan dan pasien untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara virtual dan secara efektif dan aman. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu peraturan dan kebijakan. Di sini diperlukan pengembangan kebijakan yang mendukung praktik telemedicine yang mencakup regulasi, privasi, dan keamanan, guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksana telemedicine.
Kebijakan ini harus mempertimbangkan perlindungan data pribadi pasien serta menetapkan standar keamanan yang ketat untuk penggunaan dan penyimpanan informasi medis secara elektronik. Dengan adanya kebijakan yang jelas dan teratur, maka akan memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien, serta mendorong adopsi telemedicine dengan lebih luas dalam sistem kesehatan. Kemudian yang keempat ada pelatihan tenaga kesehatan. Di sini diperlukan penyediaan pelayanan yang pelatihannya intensif bagi tenaga kesehatan agar dapat mengadopsi teknologi telemedicine dengan efektif dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Pelatihan ini harus mampu mencakup pemahaman tentang platform telemedicine, keterampilan komunikasi virtual yang efektif, kemudian manajemen data medis elektronik, serta etika praktik telemedicine, dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Mereka akan dapat menghadapi tantangan dan kesempatan yang terkait dengan telemedicine dengan lebih percaya diri, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan kepada pasien. Selanjutnya, yang kelima ada integrasi data dan interoperabilitas. Nah, di sini penting untuk memastikan integrasi data yang lancar agar antara sistem kesehatan yang berbeda guna memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat. Hal ini mencakup pengembangan standar data yang konsisten dan interoperabilitas yang memungkinkan berbagai sistem kesehatan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan mudah. Dengan demikian, data medis pasien dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan yang berbeda secara efisien dan dengan keamanan yang terjamin. Kemudian, memungkinkan pemberian perawatan yang terkoordinasi dan terinformasi dengan baik. Adapun upaya untuk meningkatkan integrasi dan interoperabilitas merupakan langkah penting untuk memperbaiki efisiensi dan kualitas sistem kesehatan secara keseluruhan. Kemudian yang keenam ada keterlibatan pasien. Di sini keterlibatan pasien dalam proses telemedicine sangat penting. Ini dapat dicapai dengan menyediakan edukasi yang komprehensif serta komprehensif terkait penggunaan platform telemedicine ini, termasuk cara mengaksesnya dan menggunakannya dengan efektif. Selain itu, penting untuk memastikan aksesibilitas platform telemedicine bagi semua pasien, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik atau teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa platform telemedicine dapat diakses melalui berbagai perangkat dan atau ada dukungan untuk aksesibilitas seperti layar besar atau perangkat bantu pendengaran. Kemudian dengan melibatkan pasien secara aktif dan memastikan aksesibilitasnya yang baik, telemedicine dapat menjadi alat yang lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dengan baik. Kemudian yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi. Di sini penting untuk menetapkan metrik evaluasi untuk memantau keberhasilan transformasi telemedicine ini. Dengan memantau dan melakukan evaluasi faktor-faktor ini secara teratur, kita dapat mengukur dampak positif transformasi dari telemedicine ini terhadap kesehatan masyarakat dan efektivitasnya sistem kesehatan secara keseluruhan ini. Kemudian ada kolaborasi industri dan pemerintah. Penting untuk memfasilitasi kerjasama antar pemerintah dan penyedia pelayanan kesehatan, serta perusahaan teknologi guna menciptakan ekosistem telemedicine yang komprehensif. Di sini kolaborasi
dapat mendorong inovasi, memperluas akses layanan kesehatan, dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari berbagai pihak, kita dapat menciptakan solusi telemedicine yang lebih terjangkau, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada kesembilan, ada pengamanan informasi. Pengamanan informasi dan privasi pasien menjadi aspek penting dalam implementasi telemedicine. Oleh karena itu, prioritas utama adalah mengadopsi standar keamanan dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan data yang ketat. Ini termasuk penggunaan enkripsi data, kemudian autentikasi ganda, serta pemantauan dan audit secara teratur untuk memastikan bahwa data pasien tetap aman dan terlindungi dari ancaman keamanan cyber. Nah, di sini tadi sama Ji dengan poin yang ke-3 terkait dengan peraturan dan kebijakan. Kemudian yang ke-10 yaitu skalabilitas dan inovasi berkelanjutan. Di sini untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi teknologi telemedicine, penting untuk secara terus memperbaharui dan mengembangkan platform telemedicine secara berkala. Hal ini memungkinkan agar sistem tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam teknologi dan praktik kesehatan. Selain itu, mempertahankan kemampuan untuk menskala solusi telemedicine dan mengadopsi inovasi baru akan memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang mereka berikan kepada pasien. Transformasi sistematis telemedicine membutuhkan kolaborasi erat antara semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, penyedia layanan kesehatan, dan teknologi. Selain itu, dukungan kebijakan yang kuat dan berkelanjutan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong adopsi teknologi telemedicine. Investasi dalam sumber daya teknologi dan manusia juga krusial untuk memastikan bahwa transformasi ini dapat terjadi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu sistematika transformasi digital dalam bidang kesehatan atau telemedicine. Nah, sistematika transformasi digital dalam bidang kesehatan melalui telemedicine mengikuti langkah-langkah terencana yang mencakup evaluasi awal untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang ada. Perencanaan strategi untuk mengidentifikasi tujuan dan langkah-langkah yang dibutuhkan, pemulihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, pengembangan solusi yang efektif dan efisien, serta implementasi yang terkoordinasi dan terukur. Pelatihan karyawan merupakan bagian integral dari internal dari proses ini, karena memungkinkan mereka untuk memahami dan mengadopsi teknologi telemedicine dengan baik. Kemudian pemantauan berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa solusi telemedicine terus berjalan dengan baik dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Kemudian ada adaptasi strategi dan keamanan digital diutamakan dalam setiap tahap transformasi, karena untuk meningkatkan lingkungan kesehatan yang terus berubah dan risiko keamanan yang selalu ada. Keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan dari berbagai tingkatan dan manajemen, menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan transformasi. Kolaborasi ini memastikan bahwa kebutuhan dan harapan dari semua pihak terpenuhi dan bahwa solusi yang dihasilkan relevan dan dapat diterima dengan baik. Dengan melakukan pendekatan yang terstruktur dan melibatkan semua pemangku kepentingan atau organisasi kesehatan, dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi dalam penyediaan layanan kesehatan, dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang terus berubah
melalui penerapan telemedicine. Kemudian materi selanjutnya yaitu strategi transformasi digital bidang kesehatan telemedicine dengan melakukan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan analisis. Di pendekatan analisis ini eh, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Nah, ini penting dilakukan untuk memahami secara menyeluruh kebutuhan dan harapan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait dengan implementasi telemedicine. Tinjauan kebutuhan pasien akan membantu meningkatkan fitur dan layanan apa yang paling dibutuhkan oleh mereka. Sedangkan pemahaman tentang kebutuhan penyedia layanan kesehatan akan membantu dalam mengidentifikasi tentang tantangan dan peluang yang mungkin muncul selama implementasi. Kemudian ada evaluasi teknologi yang tersedia. Ini perlu dilakukan untuk menentukan platform telemedicine mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Tinjauan terhadap infrastruktur IT yang ada juga penting untuk memastikan bahwa sistem dapat mendukung penggunaan telemedicine tanpa masalah teknis yang signifikan. Kemudian yang poin ketiga yaitu analisis regulasi dan kepatuhan. Ini merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa implementasi telemedicine sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pemahaman mendalam terhadap regulasi telemedicine dan evaluasi terhadap risiko hukum dan akan membantu menghindari masalah hukum di masa mendatang dan memastikan kepatuhan antara organisasi terhadap peraturan yang ada. Kemudian yang keempat yaitu penyusunan rencana implementasi. Merupakan tahap penting dalam merancang langkah-langkah konkret untuk mewujudkan implementasi telemedicine. Adapun identifikasi prioritas implementasi akan membantu dalam menetapkan urutan tindakan yang perlu diambil. Sementara pengembangan rencana pelatihan akan memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan teknologi telemedicine yang efektif. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan digital value innovation. Di sini ada juga beberapa poin. Poin yang pertama yaitu identifikasi peluang inovasi. Ini merupakan tahap awal dalam proses pengembangan solusi telemedicine yang inovatif. Dengan menganalisis kebutuhan pasien serta secara mendalam, organisasi dapat mengidentifikasi area-area di mana telemedicine dapat memberikan manfaat yang signifikan. Kemudian ada tinjauan kebutuhan penyedia layanan kesehatan juga penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam penyediaan layanan kesehatan konvensional. Selain itu, penelitian terhadap inovasi teknologi yang ada membantu dalam memperoleh wawasan tentang perkembangan terbaru dalam bidang telemedicine dan memungkinkan organisasi untuk memilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian poin yang kedua yaitu pengembangan solusi inovatif. Nah, di sini memungkinkan organisasi untuk mengaplikasikan tentang temuan dari analisis peluang inovasi ke dalam praktek. Inovasi dalam model bisnis dapat membantu dalam menciptakan pendekatan yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam penyediaan layanan kesehatan jarak jauh. Kemudian, pengembangan aplikasi kesehatan yang terintegrasi memungkinkan untuk menyediakan solusi yang menyeluruh dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi dan kemitraan. Di sini memainkan peran kunci dalam menghadirkan inovasi dalam telemedicine melalui kemitraan strategis dengan lembaga kesehatan, perusahaan teknologi atau startup. Organisasi dalam memperluas akses terhadap sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk menciptakan solusi yang lebih inovatif dan lebih efektif. Kemudian,
Poin selanjutnya yaitu uji coba dan iterasi. Di sini merupakan tahap penting dalam menguji dan memperbaiki solusi telemedicine yang telah dikembangkan. Melalui uji coba prototipe dan iterasi berkelanjutan, organisasi dapat mengidentifikasi kekurangan dan memperbaiki solusi mereka berdasarkan umpan balik dari pengguna sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Slide selanjutnya yaitu contoh kasus dari telemedicine ini. Di sini kami mengambil contoh kasus di sebuah puskesmas di daerah terpencil. Adapun latar belakangnya yaitu misalnya ada puskesmas di salah satu daerah terpencil memiliki akses yang terbatas terhadap dokter spesialis. Nah, hal ini menyebabkan pasien harus menempuh perjalanan jauh dan waktu yang lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Selain itu, kondisi jalan yang belum diaspal atau licin saat hujan menjadi hambatan tambahan bagi pasien yang ingin melakukan rujukan. Ditambah lagi, akses internet yang masih kurang mendukung juga menimbulkan kesulitan dalam mengakses informasi kesehatan dan layanan online. Di sini adapun strategi yang kami gunakan itu ada beberapa. Yang pertama, implementasi layanan telemedicine. Di sini mengadopsi layanan telemedicine untuk konsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit rujukan. Hal ini memungkinkan pasien untuk mendapatkan diagnosis dan saran medis tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Kemudian ada peningkatan infrastruktur teknologi, di mana melakukan peningkatan infrastruktur teknologi di puskesmas, termasuk meningkatkan jaringan internet dan menyediakan perangkat telemedicine yang diperlukan. Dengan infrastruktur yang memadai, layanan telemedicine dapat diakses dengan lancar dan tanpa hambatan. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya yaitu pelatihan tenaga kesehatan. Nah, di sini memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan di puskesmas tentang penggunaan teknologi telemedicine. Ini termasuk pelatihan dalam mengoperasikan perangkat telemedicine serta komunikasi yang lebih efektif melalui platform tersebut. Kemudian selanjutnya ada sosialisasi kepada masyarakat. Di sini kita bisa melakukan sosialisasi secara aktif kepada masyarakat tentang ketersediaan layanan telemedicine di puskesmas tersebut. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang alternatif pelayanan kesehatan yang lebih mudah diakses sehingga mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Adapun implementasi dari contoh kasus ini yaitu implementasi layanan kesehatan telemedicine di puskesmas merupakan langkah progresif dengan memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Kolaborasi antar puskesmas dan rumah sakit rujukan memastikan bahwa pasien dapat dengan mudah berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Untuk mendukung pelaksanaan layanan telemedicine di puskesmas, telah memperbaharui infrastruktur teknologi dengan menyediakan jaringan internet yang stabil serta perangkat telemedicine yang diperlukan. Langkah ini krusial dalam memastikan konektivitas yang lancar dan penggunaan teknologi yang efektif. Kemudian terkait tadi juga dengan implementasi ini terkait dengan strategi. Kemudian yang ketiga yaitu ada tenaga kesehatan di puskesmas juga telah menjalani pelatihan khusus untuk memahami dan menggunakan teknologi telemedicine dengan baik. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang berkualitas. Selain itu, dari tadi strategi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang layanan telemedicine sangat penting. Nah, di implementasinya ini melalui berbagai media, kita bisa melakukan sosialisasi seperti poster, brosur, dan penyuluhan kesehatan
serta informasi tentang manfaat dan cara mengakses layanan telemedicine dapat tersebar dengan luas, sehingga memastikan bahwa semua warga dapat memanfaatkannya dengan baik. Dengan demikian, implementasi layanan telemedicine di puskesmas yang dituju ini menjadi langkah signifikan dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian setelah kita melakukan implementasi, ada evaluasi dan peningkatan. Nah, di sini kita bisa melakukan evaluasi dan peningkatan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan telemedicine sebagai respon terhadap tantangan akses terhadap dokter spesialis di daerah terpencil tersebut. Nah, evaluasi ini mencakup aspek-aspek seperti tingkat partisipan pasien, kualitas konsultan, dan tingkat kepuasan pengguna. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Puskesmas bisa melakukan perbaikan dan penyediaan yang diperlukan terhadap layanan telemedicine. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan tersebut tetap relevan, efektif, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat di wilayah terpencil tersebut. Kemudian tentu kita bisa mengharapkan hasil. Nah, adapun hasilnya yaitu layanan telemedicine di puskesmas tersebut telah membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut dengan lebih luas dan mudah dijangkau. Pasien kini dapat dengan cepat berkonsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus menghadapi kendala perjalanan jauh dan penggunaan waktu yang lama di antrian. Hal ini tidak hanya menghemat waktu pasien, tetapi juga memungkinkan mereka untuk segera mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan tanpa harus menunda-nunda. Selain itu, layanan telemedicine telah membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut. Dengan adanya teknologi, maka tenaga kesehatan dapat memberikan diagnosis dan perawatan yang lebih cepat dan tepat, sehingga meminimalisir risiko kesehatan serta memastikan bahwa setiap pasien menerima perhatian medis yang optimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Adapun faktor pertimbangan dari contoh kasus telemedicine ini yaitu dalam mengimplementasikan layanan telemedicine di puskesmas, pastikan eh, penting untuk memperhatikan beberapa aspek krusial. Salah satunya adalah keamanan data pasien dan privasi. Sistem telemedicine harus didesain dengan mempertimbangkan standar keamanan data yang tinggi untuk melindungi informasi pribadi pasien dari akses yang tidak sah atau dari penyalahgunaan. Kemudian selain itu, interoperabilitas antara sistem telemedicine di puskesmas dan rumah sakit rujukan juga merupakan hal yang penting. Sistem ini harus dapat saling berkomunikasi dan berbagi data dengan lancar agar informasi medis pasien dapat diakses dan digunakan secara efisien di seluruh jaringan layanan kesehatan. Kemudian, tentu saja aksesibilitas layanan telemedicine harus dipastikan bagi semua pasien di wilayah puskesmas. Hal ini membutuhkan penyesuaian teknologi agar dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan fisik dan ekonomi. Selanjutnya, keterjangkauan layanan telemedicine juga menjadi fokus yang penting. Harga layanan haruslah terjangkau bagi semua pasien, sehingga tidak menimbulkan hambatan finansial bagi mereka yang membutuhkannya. Kemudian terakhir ada edukasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pasien tentang penggunaan layanan telemedicine ini sangatlah penting. Tenaga kesehatan perlu diberikan pelatihan yang memadai untuk menggunakan teknologi ini dengan efektif dan mengerti bagaimana cara memberikan pelayanan yang berkualitas melalui telemedicine. Sementara itu, pasien juga perlu diberikan edukasi tentang cara menggunakan layanan telemedicine dan manfaat yang dapat mereka peroleh darinya. Dengan demikian, adopsi telemedicine dapat berjalan lancar
dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, itu saja mungkin dari saya terkait definisi transformasi digital dalam bidang kesehatan atau telemedicine, kemudian konsep transformasinya dalam bidang kesehatan, kemudian ada tadi juga sistematika transformasi digital dalam bidang kesehatan, dan strateginya dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan analisis dan pendekatan digital value innovation. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.